Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah usaha mati-matian, udah belajar keras, tapi kok rasanya stuck di tempat? Udah punya banyak mimpi dan rencana, tapi kok sulit banget ya buat melangkah maju? Nah, jangan-jangan kamu lagi berhadapan sama yang namanya mental block. Ini bukan soal kurang skill atau kurang modal, tapi lebih ke pikiran-pikiran yang tanpa sadar jadi penghalang terbesar buat kemajuan kita. Dan di video kali ini, kita akan bongkar rahasia di baliknya. Dan yang terpenting, gimana cara dobrak mental block ini sampai berkeping-keping. Siap? Yuk kita mulai. Yang pertama, sindrom penipu hati. Mental block pertama dan paling umum adalah pikiran, aku belum cukup baik atau aku tidak mampu. Ini sering disebut juga impostor syndrome. Kamu mungkin sudah punya banyak pencapaian, banyak bukti kalau kamu bisa. Tapi di dalam hati kecilmu, ada suara yang bilang, ini cuma kebetulan, atau aku ini sebenarnya nggak pinter-pinter amat, cuman beruntung aja. Kenapa pikiran ini bikin kita susah maju? Simple. Kalau kamu terus merasa nggak pantas atau nggak cukup baik, kamu jadi ragu buat mengambil kesempatan baru. Kamu takut mencoba hal yang menantang karena mikir bakal gagal. Akhirnya, kamu nyaman di zona yang itu-itu aja, padahal potensimu jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Kamu jadi sering menunda-nunda, atau bahkan menarik diri dari spotlight yang seharusnya jadi milikmu. Lalu, gimana cara dobraknya? 1. Kumpulkan bukti keberhasilanmu. Buat daftar semua pencapaianmu, sekecil apapun itu. Baca daftar ini setiap kali perasaan nggak cukup itu muncul. 2. Fokus pada proses, bukan kesempurnaan. Pahami bahwa belajar dan berkembang itu proses. Nggak ada yang sempurna di awal. Yang penting, kamu mau terus mencoba dan memperbaiki diri. 3. Bicara positif ke diri sendiri. Ganti kalimat aku nggak bisa, jadi aku akan belajar bagaimana caranya. Ganti aku nggak layak, jadi aku berhak mendapatkan ini. Kedua, jebakan pesimisme. Mental block kedua ini adalah jebakan pesimisme berlebihan. Ngapain repot-repot? Pasti gagal juga kok. Pikiran ini muncul dari trauma kegagalan di masa lalu. Atau mungkin kamu sering dengar cerita-cerita negatif dari orang lain. Akhirnya, kamu jadi ogah memulai. Padahal belum apa-apa. Ini bahaya banget karena kalau kamu udah punya mindset pasti gagal, motivasimu otomatis turun ke nol. Kamu jadi nggak berani eksplorasi, nggak berani ambil risiko, dan semua ide cemerlangmu cuma jadi angan-angan. Padahal, seringkali kegagalan itu bukan akhir, tapi jembatan menuju keberhasilan kalau kita mau belajar darinya. Gimana cara dobraknya? 1. Definisi ulang kegagalan. Pahami bahwa kegagalan itu feedback, bukan final. Setiap kali gagal, tanya pada diri sendiri. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? 2. Mulai dari langkah kecil. Kalau takut mencoba hal besar, pecah jadi langkah-langkah kecil. Setiap langkah kecil yang berhasil akan membangun kepercayaan dirimu. 3. Visualisasikan keberhasilan. Sebelum memulai, bayangkan dirimu berhasil. Otak kita merespons apa yang kita visualisasikan. Ini bisa jadi bahan bakar motivasimu. Ketiga, terjebak masa lalu. Mental block ketiga adalah terlalu sering melirik ke belakang. Dulu enak ya? Atau, coba kalau dulu aku. Kamu terjebak meratapi masa lalu. Entah itu kebahagiaan yang hilang, atau penyesalan atas keputusan yang sudah nggak bisa diubah. Kenapa ini bikin susah maju? Karena energi dan fokusmu habis untuk hal-hal yang sudah lewat. Kamu jadi nggak bisa melihat peluang di masa sekarang, apalagi merencanakan masa depan. Kamu terus membandingkan hari ini dengan masa keemasan yang mungkin cuma ada di kepalamu. Ingat, hidup itu bergerak maju, bukan mundur. Gimana cara dobraknya? 1. Fokus pada di sini dan sekarang. Latih dirimu untuk hadir sepenuhnya di momen ini, mindfulness bisa sangat membantu. 2. Ambil pelajaran, lalu lepaskan. Akui kesalahan atau momen di masa lalu, ambil pelajarannya, lalu lepaskan. Jangan biarkan itu terus membelenggu. 3. Ciptakan masa depan yang lebih baik. Alihkan energimu untuk membangun masa depan yang kamu inginkan, bukan meratapi masa lalu yang tak bisa diubah. Keempat, belenggu opini publik. Ini dia mental block yang paling sering bikin kita overthinking. Apa kata orang nanti? Kamu terlalu peduli sama omongan orang lain, takut dihakimi, takut dikritik, takut nggak diterima. Akhirnya, kamu jadi nggak berani jadi diri sendiri, nggak berani coba hal baru yang sebenarnya kamu inginkan. Kenapa ini berbahaya?
Karena hidupmu jadi dikendalikan oleh ekspektasi orang lain, bukan impianmu sendiri. Kamu jadi nggak berani mengambil keputusan penting yang sebenarnya baik buat dirimu, cuma karena takut dicibir. Ingat, kamu nggak bisa menyenangkan semua orang, dan itu normal. Gimana cara dobraknya? 1. Kenali lingkaran intimu. Pahami bahwa yang pendapatnya paling penting adalah lingkaran terdekatmu yang mendukungmu selama itu kebaikan. Opini dari luar itu bising belaka. 2. Fokus pada tujuanmu. Ketika kamu punya tujuan yang jelas, omongan orang lain akan terasa seperti angin lalu. 3. Praktikkan detachment. Belajarlah untuk tidak terlalu terikat pada hasil atau reaksi orang lain. Kamu mengontrol usahamu, bukan reaksi mereka. 5. Jebakan prokrastinasi and alasan kosong. Mental block terakhir ini klasik banget, yaitu nanti aja deh, atau prokrastinasi. Kamu punya banyak ide brilian, banyak pekerjaan menanti, tapi selalu ada aja alasan buat menunda, belum siap, nunggu mood, nunggu waktu yang tepat. Ini bahaya banget karena prokrastinasi itu pembunuh momentum dan peluang. Rencana bagus cuma akan jadi rencana kalau nggak ada aksi. Kamu kehilangan waktu berharga buat belajar, buat berkembang, buat menciptakan sesuatu. Ingat, nggak akan pernah ada waktu yang benar-benar sempurna buat memulai. Yang ada cuma sekarang. Gimana cara dobraknya? 1. Teknik 5 detik. Ketika punya ide atau harus melakukan sesuatu, langsung bertindak dalam 5 detik sebelum otakmu mulai mencari alasan. 2. Pecah tugas besar. Jadi kecil. Kalau tugasnya terasa overwhelming, pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikerjakan. 3. Berikan reward untuk diri sendiri. Setelah menyelesaikan satu bagian tugas, berikan hadiah kecil untuk dirimu agar otakmu termotivasi. Call to action. Nah, itu dia 5 mental block utama yang seringkali menghambat kita maju, beserta jurus-jurus jitunya buat mendobrak mereka. Ingat ya, mengenali pikiran-pikiran ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Setelah itu, praktikkan jurus-jurus tadi secara konsisten. Nggak ada yang instan, tapi dengan kesabaran dan tekad, kamu pasti bisa bongkar semua mental block yang selama ini menghalangimu. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan ragu buat like, share ke teman-temanmu yang juga lagi berjuang, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan tips pengembangan diri lainnya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar mental block mana yang paling relate sama kamu dan jurus apa yang akan kamu coba pertama kali. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terus semangat jadi versi terbaik dari dirimu.